Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib maupun salat isya Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati. Kajian kita pada malam hari ini ialah tentang beberapa keutamaan salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib itu ialah salat sunat yang mengikuti salat wajib. Ada yang dikerjakan sebelum salat wajib disebut salat sunnah qobliyah. Ada yang dilakukan setelah salat wajib disebut salat sunat ba'diyah. Penamaan saja, tapi semuanya tetap bernama rawatib. Rawatib itu artinya sholat-sholat sunat yang ikut kepada yang wajib. Sebagian orang banyak yang nyepelehkan itu sholat sunat. Pokoknya yang wajib katanya. Jadi yang sunat-sunat itu gak penting. Ini orang seperti ini termasuk orang yang mengabaikan sunnah itu berarti kesempurnaan kecintaannya, keimanannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga diragukan. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling dipentingkan dan itu menjadi teladan bagi kita adalah amalan-amalan ibadah yang bersifat sunnah. Sholat wajib dengan sholat sunnah itu sangat erat hubungannya. Besok di akhirat yang mula-mula akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sholat wajib atau sholat fardu. Nanti bila diperiksa ternyata banyak kekurangan dari pelaksanaan sholat wajibnya. Mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang tertib, mungkin kurang tepat pelaksanaannya, karena mungkin pengetahuannya tentang sholat sangat minim, sehingga banyak hal-hal yang terkait dengan sholat wajib ini yang tertinggal, tidak lengkap dan jauh dari kesempurnaan. Maka Allah berfirman kepada malaikat yang memang bertugas untuk memeriksa semua orang-orang yang melaksanakan sholat. Ketika itu Allah berfirman, wahai para malaikatku, periksa si fulan. Kalau sholat wajibnya itu banyak kekurangannya, banyak kekurangan kesempurnaannya, banyak yang ketinggalan, sudah periksa ya wahai malaikatku, periksa sholat sunnahnya, barangkali banyak sholat sunnahnya. Maka apabila terdapat kekurangan
dari pelaksanaan ibadah-ibadah yang bersifat wajib, maka nanti akan diambilkan dari ibadah-ibadah yang bersifat sunat. Sholat seperti itu, puasa seperti itu, zakat dengan sodako juga seperti itu, haji dan umroh juga seperti itu. Jadi kita jangan menyepelekan ibadah sunnah. Rasulullah SAW itu sampai kakinya bengkak, ini sholat malam. Sampai-sampai istrinya berkata, ya Rasulullah, mengapa sampean kok terlalu begitu? Sampean itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga, kok sampean kok? Ya. Apa jawaban Rasulullah? Wahai istriku Aisyah, apakah engkau tidak senang kalau saya ini menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala? Melaksanakan ibadah yang bersifat sunnah itu termasuk salah satu bukti atau cara kita mensyukuri nikmat Allah, terutama nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan. Tidak selamanya kita akan sehat, tidak selamanya kita akan sempat, tidak selamanya kita akan diberi kemampuan. Maka saat-saat seperti ini, sekali lagi jangan menyepelekan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Karena ada orang, Assalamualaikum. Berzikir, maca istighfar 3 kali itu gak penting. Membaca wirid-wirid atau bacaan-bacaan yang dicontohkan Rasulullah sehabis sholat 5 waktu itu seolah-olah gak penting. Padahal besok yang membedakan derajat orang di surganya Allah Subhanahu wa taala, oh ini ada yang surganya di kelas ini, itu ditentukan oleh amalan-amalan ibadah sunnahnya. Maka sekali lagi, mudah-mudahan kita ini semakin bertambah umurnya, semakin dekat ke alam kubur, mudah-mudahan kita semakin gemar, semakin cinta, dan semakin suka melaksanakan amalan-amalan yang bersifat sunnah. Termasuk sunat-sunat rawatib. Baik. Di sini hadis ini, ya, hadis pertama dari bab ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin Ummi Habibata Ramlata binti Abi Sufyana radhiyallahu anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sintai asyrata raka'atan tatawu'an ghairal faridati illa banallahu lahu baitan fil jannati au illa bunyalahu baitun fil jannati. Rawahu Muslim. Ya. Yang artinya hadis ini berasal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummul Mukminin. Ya, Ummu Habibah. Ummu Habibah itu salah satu nama lain dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di sini tidak disebutkan namanya secara langsung, tapi pakai nama kunyahnya, ya. Qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Kata beliau, ma min abdin muslimin yusolli. Setiap orang muslim yang sholat lillahi ta'ala karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, fi kulli yaumin, di dalam keseharian atau dalam setiap hari, sintai asyara rakatan, sebanyak 12 rakaat. Sholat 12 rakaat. Tatawuan, sebagai amalan ibadah sunnah. Jadi sholat sunnah itu kadang-kadang sholat sunnah, kadang-kadang disebut sholat tatawu, kadang-kadang disebut nawafil. Itu
Itu sama maksudnya ya. Ya. Ghairal faridati, selain sholat fardu, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali nanti kelak di akhirat Allah akan membangunkan istana. Istana ya Pak. Fil jannati, di dalam surga. Bayangkan bangunan yang paling membanggakan di dunia ini kan adalah istana kalau urusan manusia dengan sama manusia. Tapi kalau bangunan yang paling dicintai oleh Allah di dunia ini adalah masjid. Ya, itu hadis juga menjelaskan. Tidak ada bangunan yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah selain masjid. Bangunan yang paling tidak disukai oleh Allah itu adalah pasar. Karena pasar itu biasanya banyak praktek-praktek penipuan, kedoliman. Tapi kalau di masjid, insya Allah orang kalau ke masjid itu pasti niatnya baik, maka menjadi. Tapi selain masjid ini, nanti akan diistimewakan lagi bangunan bahkan istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu dalam hidupnya sehari-hari melaksanakan sholat sunat rawatib tadi yang sebanyak 12 rakaat. Sebelum maghrib berapa rakaat? Ada nggak sholat sunat sebelum maghrib? Sebagian orang mengatakan tidak ada. Ada, tapi tidak muakkad. Yang biasanya yang dihitung orang itu muakkad. Salat sunat itu ada yang muakkad. Muakkad itu artinya penting. Saking pentingnya Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Ada salat sunat ghairu muakkad. Ya, ghairu muakkad itu tidak penting. Artinya Rasulullah kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Seperti salat duhur itu. Berapa rakaat sebelum duhur? Sebelum kita salat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Sesudah sholat duhur 4 juga. Yang 2 rakaat itu, 2 rakaat pertama disebut muakkad, penting. 2 rakaat sesudahnya itu ghairu muakkad. Yang sesudahnya juga, sesudah kita sholat duhur itu, yang 2 rakaatnya itu muakkad, yang 2 rakaatnya ghairu muakkad. Tapi nggak usah pakai istilah-istilah itu, kalau kita memang mampu, ya lakukan. Ya, mumpun kita masih belum sibuk, belum sakit, masih kuat, nanti ada kalanya kita tidak kuat, itu dilakukan. Jadi 4 rakaat sebelum sholat duhur, 4 rakaat sesudah sholat duhur. Cuman repotnya kalau kita itu waktunya mepet, ya mana mungkin. Sudah dikomat baru wudhu, nggak bisa sempurna. Umumnya kita ini kan rata-rata nanti setelah azan baru ke masjid. Sebetulnya yang bagus itu sebelum azan itu kita sudah di masjid. Jadi sampai ke masjid, sholat tahiyat masjid, itu pahalanya luar biasa. Ya, kalau kita berwudu, misalnya nggak berwudu dari rumah, tapi sebaiknya berwudu dari rumah, masih ada senggang waktu ini, habis wudu kita sholat sunat wudu 2 rakaat. Ya, habis itu sholat tahiyat masjid. Habis itu kan masih ada waktunya sholat qobliyah duhur tadi. Masing-masing 4 rakaat. Banyak waktu. Tapi newes mepet, mana mungkin. Sesudahnya pun kita juga itu kadang-kadang Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jangankan mau istighfar 11 kali. Peng telu saja kadang-kadang sulit. Kenapa kita kok selalu kesusu itu apa Pak Adi? Kok duduk di masjid curhat-curhatan dengan Allah gitu loh, bermesra-mesraan dengan Allah itu kok orang kurang banyak nggak betah ya Pak Widodo ya. Jadi kalau kita berzikir duduk di masjid itu sesaat itu luar biasa. Banyak bonusnya. Seperti kata Rasulullah, siapa orang yang sholat subuh secara berjamaah di masjid, kemudian sehabis sholat subuh itu nggak langsung pulang, dia berzikir di masjid, mungkin baca Quran, berdoa, wiritan, atau mungkin mengikuti mudzakarah pagi. Itu biasanya kita di sini tuh ada omong-omongan tentang membicarakan tentang keadaan masjid ini bagaimana ke depan. Kemudian menunggu sampai matahari terbit, jangan berbarengan dengan terbitnya, lewat sedikit matahari terbit. Kemudian kata Nabi melakukan sholat sunat 2 rakaat.
namanya sholat suruk. Ada juga orang menyebutnya sholat sunat isyraq. Ada juga orang menyebutnya sholat sunat tulu. Tulu itu artinya matahari terbit, suruk juga artinya matahari terbit, isyraq juga matahari terbit. Ya. Kita laksanakan sholat sunat 2 rakaat, maka kata Nabi, ya, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahalanya orang menunaikan ibadah haji secara sempurna. Sempurna, 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 peng telu Nabi mengucapkan. Tapi banyak orang yang nggak mau itu, nggak paham atau karena belum terbiasa, Pak Iwan. Belum terbiasa. Terus bagaimana cara membiasakan? Naik haji sekarang itu butuh uang berapa, Pak Iwan? 50 juta. 50 juta. Nggak cukup kayaknya kalau sekarang. 50 juta itu untuk sana. Iya. 50 juta loh Pak Matsan. Nabi menawarkan kita kalau habis sholat subuh jangan pulang, berzikir di sini yang nggak terlalu lama, paling-paling butuh waktu setengah jam berzikir, ya. Kemudian menanti datanya terbit matahari, lalu kita sholat sunat 2 rakaat. Boleh bareng-bareng secara berjamaah, boleh sendiri-sendiri. Diberi pahala sama pahalanya menunaikan haji secara sempurna. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang belum mendapat kesempatan dipanggil oleh Allah itu, lakukan itu. Itu 1 kali. Setiap hari. Kalau setiap hari kita lakukan, bayangkan. Setiap hari. Dan biasanya kalau sudah menjadi kebiasaan, nggak enak itu nggak dilakoni. Seperti orang terbiasa sholat malam, sholat tahajud, terbiasa sholat duha. Kalau nggak dilakukan itu terasa ada yang kurang. Begitu juga rawatib tadi itu yang mengikuti ya. Banyak mana yang sholat sunat rawatib daripada yang pulang? Kalau habis sholat. Pulang. Tapi jangan juga terlalu kita curiga. Barangkali di rumahnya dia sholat. Karena ada hadis yang mengatakan nek sholat sunat rawatib itu lebih bagus dikerjakan di rumah daripada di masjid. Almarhum Pak Imam Zuhdi itu dulu kalau habis sholat di sini, habis sholat berhenti itu sholat di rumahnya. Jadi jangan kita mengandalkan, belum tentu juga. Ya, kita berhusnudzon aja ya. Tapi orang itu kalau memang sudah terbiasa tidak begitu, biasanya wes ngenteng-ngentengkan. Jadi kalau bapak nggak sempat di sini sholatnya, nggak apa-apa dilakukan di rumah. Setelah masuk rumah itu jangan langsung makan apa dulu dan sebagainya, langsung sholat sunat. Itu lebih besar pahalanya. Sholat sunat rawatib qobliyah ba'diyah itu kalau dilaksanakan di rumah. Cuman di rumah juga banyak gangguan. Biasanya kalau banyak anak-anak, rame TV juga itu ya. Itu kadang-kadang jadi sama-sama. Tapi konsep dasarnya itu sholat sunat rawatib bagus kalau dikerjakan di rumah. Karena ada hadis kata Nabi, jangan kamu jadikan rumahmu koyok kuburan. Apa maksudnya kok rumah koyok kuburan? Ya. Rumah koyok kuburan itu kadang-kadang meden ya Pak Matsan ya. Jadi kalau ada rumah yang tidak ditempati sholat, tidak ditempati membaca Al-Quran, rumah itu ya koyok ya jadi apa ya? Rumah itu ibaratnya tidak dapat cahaya peteng. Enggak berwibawa. Jadi rumah itu dikerumuni oleh setan-setan. Rumah yang tidak ditempati sholat baca Quran itu banyak sekali setan di situ, berpesta pora itu setannya di situ. Maka kata Nabi, nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran, terangilah rumahmu, beri cahaya rumahmu, supaya segala kebaikan-kebaikan itu senantiasa tercurah ke dalam rumah itu. Caranya bagaimana? Perbanyak membaca Al-Quran di dalamnya, perbanyak melaksanakan sholat di dalamnya. Yang dimaksud sholat apa ini? Sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu tempatnya di masjid. Jadi sangat keliru orangnya ya. Kalau sholat wajibnya di rumah. Kalau dia kecuali kalau memang sakit dan sebagainya. Onok banjir itu lain ya. Tapi kalau sehat gak ada masalah, itu bagaimanapun sholat fardu itu tetap di masjid tempatnya. Sebaliknya sholat sunat yang terbaik itu di rumah tempatnya. Hah? Oh di masjid.
Nggak berlaku sholat subuh di rumah. Kan hadisnya gitu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, musola itu sama dengan masjid. Ya. Syaratnya berjamaah, nggak sholat sendiri. Kemudian sehabis sholat subuh, dia memanfaatkan kesempatan nunggu sampai terbitnya matahari itu. Apa yang dilakukan? Berzikir, berdoa, baca Quran, mengikuti kajian-kajian seperti ini kan itu bentuk zikir juga. Ngaji habis sholat subuh itu loh. Ada pembacaannya. Kemudian kita di sini ada kumpul-kumpul biasanya nih, bermudzakarah. Kita ngomong-ngomongan di sini, ngomongin tentang urusan masjid itu, nggak ngomongin yang lain. Musyawarah kecil. Karena kalau ditumpuk nanti kita jarang musyawarah, nanti banyak, susah nanti mencari jalan. Maka kita setiap pagi kumpul-kumpul di sini, habis sholat subuh itu, habis mendengarkan tausiah itu kan ada beberapa orang sini. Tidak lebih dari 10 orang itu. Apa yang kita lakukan itu kita, ya bagaimana Pak Matsan besok siapa lagi yang akan kirim doa, kita bantu, yang kita bantu hanya kan kirim doa. Karena mendoakan orang itu baik yang mati maupun yang hidup itu termasuk bahagian sodako yang luar biasa. Siapa orang yang suka mendoakan saudaranya baik ketika hidup maupun mati, nanti kalau kita mati juga banyak juga orang yang kita mendoakan. Siapa orang yang suka nyolatin jenazah, nanti kalau mati banyak juga yang nyolatin jenazahnya. Seperti itu. Jadi di masjid Pak Matsan ya, di masjid. Tidak ada barang siapa yang sholat di rumah sendirian, kemudian duduk nunggu terbitnya matahari, mengerjakan sholat sunnah, akan diberi pahala sama pahalanya orang menunaikan haji, dan nggak ada masjid dikaitkan dengan masjid. Artinya apa? Kalau ingin mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji tadi itu, ya di masjid tempatnya. Di rumah nggak ada peluang. Baik. Hadis yang kedua, wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal jumu'ati wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i. Jadi berapa rakaat ini? Jadi Ibnu Umar ini adalah sahabat Rasulullah, masih bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibnu Umar ini berarti anaknya Umar ya. Beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla zuhri. 2 rakaat sebelum duhur. Wa rakaataini ba'daha. Dan 2 rakaat sesudahnya. Sudah berapa rakaat? 4. Wa rakaataini ba'dal jum'ati. 2 rakaat sesudah salat Jumat. Wa rakaataini ba'dal, berapa ini sudah tadi? 2 rakaat sesudah Jumat berapa? Masa disamakan. Jumat sama zuhur kan beda. Iya, tapi di sini disebut salat Jumatnya. Ya, jadi coba ya perhatikan. Aku pernah sholat bersama Rasulullah. Sholat sunat 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya. Jadi berapa rakaat sudah? 4 ya. Wa rakaataini ba'dal Jum'ah. Kebetulan hari Jumat dia. 2 rakaat sudah Jumat. Maka ulama masami sholat sunat Jumat sebelum Jumat itu nggak ada sholat sunat qabliyah Jumat. Ini hadisnya. Tapi sholat mutlak gimana? Ya, makanya sholat sunat sebelum sholat duhur itu namanya sholat sunat mutlak. Ada juga orang menyebutnya sholat sunat intidhar. Pernah dengar? Sholat sunat yang kita kerjakan sebelum khutbah dibaca itu namanya sholat intidhar. Pernah dengar? Intidhar itu artinya menunggu, menanti sampai khotib mimbar. Jadi bukan qabliyah Jumat. Jadi kalau pakai usul jangan usolli sunnatal Jumat rakaataini qabliyatan, jangan. Nah, ya, ini ya, itu sholat sunat mutlak aja. Tapi kalau dilihat dari segi bahasa, ya saya kan sholat sebelum Jumat berarti qabliyah. Ya nggak salah juga sebetulnya ya. Cuman orang itu kadang-kadang lebih berpegang kepada nas hadis ya. Karena hadisnya mengatakan itu tidak disebutkan di sini. Rakaat ini qoblal Jum'ah nggak ada. Rakaat ini ba'dal Jum'ah ya.
Wa rakaataini ba'dal maghrib. Sudah berapa? 8. Wa rakaataini ba'dal isya. 10. Jadi di sini juga sholat sunat isya itu nggak disebutkan di dalam hadis ini. Maka sholat sunat sebelum isya itu tidak termasuk rawatib, tapi termasuk mutlak juga. Sama dengan sholat sunat sebelum Jumat, sebelum isya termasuk sholat sunat mutlak. Tapi orang gampangnya, wong aku sholatnya ya sebelum berarti ya qabliyah gitu ya. Nggak usah dipersalahkan juga. Nggak usah istilahnya yang di apa namanya kita berdebat. Yang penting dilakoni gitu loh ya. Itu intinya. Dilakoni itu ya, intinya kan dilakoni, bukan untuk diperdebatkan, kan begitu ya. Tapi seperti sholat sunat maghrib itu, ada orang yang mengatakan nggak ada sholat sunat sebelum maghrib. Ada hadisnya, di sini diterangkan. Cuman tidak muakkad tadi itu, ada kalanya dilakukan, ada kalanya tidak lakukan. Sama qabliyah isya itu tadi, tidak muakkad juga. Tapi kalau sesudah isya muakkad, disebutkan di sini. Sebelum maghrib itu ada, tapi tidak muakkad. Ya, mutlak sifatnya. Ya, ketika tidak disebutkan sini, orang menganggapnya mutlak. Jadi kalau mau sholat sunat masjid, sholat pertama sampai di masjid, sholat tahiyat masjid dulu. Masih ada kesempatan, boleh kita sholat. Sholat apa namanya tadi itu? Mutlak. Ya. Atau kalau gini, qobliyah maghrib lah gitu loh gampangnya. Sebelumnya ya. Itu hanya beda istilah saja. Nah, cuma kadang-kadang orang diperdebatkan. Saudara-saudara kita di Muhammadiyah itu nggak ada sholat qobliyah maghrib, nggak ada sholat qobliyah isya. Memang kan nggak ada disebutkan di sini. Tapi kalau mau melakukan orang jangan dilarang, karena ada tuntunannya. Ada hadis lain yang mengatakan likulli baina adzanin wa iqamatin sholatun. Di hadis ini juga dijelaskan. Tiap-tiap antara azan dengan iqamat itu ada sholat sunat. Setiap habis azan ada sholat sunatnya. Cuma namanya saja yang berbeda. Ada yang menyebutnya qobliyah, ada yang menyebutnya mutlak itu tadi ya. Tapi ada. Ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Jadi orang sampean kok gak sholat isya sih, kok langsung diqamat? Kan sering kita. Misalnya kita ini, nanti diundang sama Pak Matsan, nanti ada acara kirim doa. Panjang-panjang nanti ada 2 ini lagi, nanti nggak mari-mari. Ya udahlah, langsung dikomat aja. Itu karena tidak muakkad gitu loh tadi ya. Cuma mutlak sifatnya, ya. Dikerjakan. Tapi jangan mengatakan, alah sunat kok dilakoni dapat pahala, nggak dilakoni nggak. Jangan kayak gitu. Ya. Karena sesuatu dan lain hal, kita ini kalau dilakukan, ya boleh. Tapi kalau yang muakkad, jangan. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat sesudah isya. Jadi yang disebutkan di sini ini semuanya termasuk muakkad. Ya. Nah, ini kita baca satu hadis lagi baru kita berdiskusi. Hadis yang ketiga, wa an Abdillah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini sholatun, baina kulli adzanaini sholatun, baina kulli adzanaini sholatun, kala fi sholati liman sya. Nah, ini tadi hadisnya, ya. Saya bacakan dia. Hadis ini berasal dari sahabat Abdullah, anak Pak Mughaffal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabdanya? Kata Nabi, baina kulli adzanaini salatun. Tiap-tiap antara azan dan iqamah salatun, ono salat. Ono salat. Ada salat apa maksudnya? Salat sunat, ya. Ini 3 kali diucapkan. Baina kulli adzanaini salatun. Tiap-tiap antara azan dan qomat ada salat sunat. Baina kulli adzanaini salatun, tiap-tiap antara azan dan iqamah ada salat sunat. Qala fi tsalitsah, berturut-turut Nabi mengucapkannya itu.
Kalau perkataan diulang-ulang itu maksudnya apa? Kanan, berarti penekanan. Selalu mengingatkan. Umpamanya saya ngomong ke Bawoto mau berangkat jauh, hati-hati ya Bawoto, masyarakat Papua itu banyak yang kejam-kejam, hati-hati ya Pak Woto, hati-hati, hati-hati, diulang-ulang itu kan. Jadi kalau orang mengulangi perkataan semestinya satu cukup diulangi, tandanya penting itu disampaikan. Ini Nabi diulang sampai 3 kali. Tapi ditambahin di belakang liman sya'a. Bagi orang yang mau, bagi orang yang ada kesempatan. Jadi berarti tidak muakkad. Salat, jadi habis salat asar duhur ada salat, habis salat asar antara qomat ada salat, habis antara isya dan ini ada salat. Cuman yang membeda sebutannya tadi, ada yang menyebutnya qobliyah, ada yang menyebutnya mutlak. Yang tidak ada sholat sunat itu, hadisnya gak kita temukan, adalah sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh. Makanya kalau mau sholat sunat sesudah subuh, ya tunggu entah ini terbit matahari itu. Tapi syaratnya harus di masjid itu mau ya. Nah, jadi kadang-kadang orang itu berdebat sampai meteng-teng. Apa itu? Iya. Padahal yang nggak pernah baca ini di hadis ini kayak gini. Jadi ada sholat sunnah Pak Heri ya. Iya. Ya. Sebelum Jumat ya ada, tapi bukan sholat qobliyah Jumat namanya. Sholat sunat mutlak. Bukan cuma 2 rakaat, kalau sampai cepat datang ke masjid mau ngambil 10 rakaat ya tidak dilarang. Sholat sunat mutlak itu kapan saja asalkan bukan waktu yang terlarang. Ya tengah malam, siang hari, ya sore hari, asalkan waktu yang terlarang. Tapi kalau sesudah sholat subuh dan sesudah asar itu terlarang, itu enggak ada. Selain itu boleh. Sholat Jumat jam 11 atau setengah 10 sudah di masjid sini. Enggak ada yang dikerjakan, mau sholat sunat aja. Terus-terusnya. Saya sampai gitu. Paling bagus. Sholat sunat mutlak itu tidak ditentukan berapa jumlah rakaatnya, tidak ditentukan kapan waktunya. Sembarang. Yang dilarang itu memang waktu-waktu yang terlarang tadi. Itu jadi kadang-kadang orang ini kan ilmunya masih membaca satu hadis, dia berfatwa. Gak ono sholat qobliyah maghrib itu, gak ono sholat qobliyah isya itu ya. Ya nggak usah kayak gitu. Nanti orang kalau nunjukkan ya opo. Biasanya berkeliknya, itu hadisnya kan nggak sohe. Ya, biasanya berkeliknya kayak gitu. Ya. Nggak sohe juga, asalkan hadis kan nggak masalah kita lakukan. Ya. Hadis-hadis doib itu boleh kita lakukan kalau kita tujuannya untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan amal. Yang tidak boleh digunakan memutuskan hukum yang qat'i itu nggak boleh pakai hadis-hadis doib. Tapi kalau hanya untuk fadilah, seperti buku Fadhailul A'mal itu ya banyak itu hadis-hadisnya yang doib. Nggak apa-apa, boleh. Sebagian besar ulama hadis membolehkan menggunakan hadis-hadis yang doib, kan hadis juga, cuman ada cacatnya. Asalkan jangan digunakan untuk memutuskan perkara-perkara yang bersifat wajib. Kalau cuma untuk sunnah-sunnah diperbolehkan. Sampai di sini mungkin bagus kita kalau saling bertanya jawab. Hah? Sesudah sholat asar? Enggak, dilarang malah. Dilarang, jangan. Enggak ada. Habis sholat subuh juga jangan. Enggak ada sholat sunat di dua waktu itu. Kalau mau melakukannya nanti tunggu matahari terbit, sholat suruh itu tadi. Nah, kalau dilakukan malah kita salah. Oh, Nabi mengatakan tidak ada sholat sunnah sesudah sholat duhur, sholat asar. Nah, saya pernah ditanya, ada orang bertanya, tidak boleh kalau ada jenazah itu tidak boleh disolati kalau sesudah sholat isya, karena Nabi mengatakan tidak ada sholat sesudah sholat asar. Tapi yang dimaksud itu bukan sholat jenazah, sholat sunat yang tidak ada. Kan ada hadisnya, jenazah itu tambah dipercepat, disolati, dikemudian tambah bagus. Ngapain ditunda-tunda sampai ngenteni maghrib? Nah, begitu. Monggo yang lainnya. Ini dulu, Abawoto dulu, monggo. Ya, monggo Abawoto. Terima kasih. Tadi untuk sholat isra Pak ya, atau sholat suruk atau sholat isra suruk. Tuluk, sholat tuluk. Yang terakhir itu kalau kita tuh di rumah punya musola, terus
kita berjamaah dengan anak, cucu, terus setelah sholat subuh, sekarang di musola rumah, terus menunggu anak-anak diceramai, menunggu sholat datangnya terbit matahari, terus mengerjakan sholat Isra. Itu nggak di masjid, tapi di musola rumah. Bagaimana itu? Itu kalau kita kembali ke hadis Nabi secara umum, bumi Allah ini semuanya masjid kok. Ya, ya. Seluruh bumi Allah itu meskipun jalan raya itu, ya, lapangan itu masjid. Masjid itu artinya boleh ditempati sujud. Jadi kalau di rumah kita itu ada ruangan dikhususkan secara sebagai tempat sholat sunat, itu juga kalau kita berpikiran yang bersifat ya masjid juga, ya nggak salah. Nggak salah. Tapi kalau kita berbicara tentang yang paling utama itu karena hadisnya itu langsung nyebut masjid, masjid yang dimaksud di sini yang berupa bangunan kayak gini lah gitu loh ya. Nah, jadi kalau kita berkeliling, enggak di rumah kan ada hadis mengatakan seluruh bumi Allah di muka bumi ada bangunan tidak ada bangunan tetap boleh dijadikan masjid. Nah, syaratnya tadi yang penting berjamaah. Tapi kalau yang lebih utama itu maksudnya itu masjid yang memang terpisah dengan rumah kita. Karena berjalan ke masjid itu juga ada nilainya. Barang siapa yang berwudu dari rumah dengan wudu yang sempurna, wudu yang baik, kemudian melangkahkan kaki menuju ke masjid atau ke musola, setiap kaki kanan diangkat, derajatnya diangkat oleh Allah. Kemuliaan keagungannya orang tersebut diangkat oleh Allah. Setiap kaki kiri diangkat, rontok dosa-dosanya. Semakin jauh rumahnya dari masjid, semakin banyak derajat mendapatkan, semakin banyak pula dosa-dosa yang bergugur. Semakin dekat rumahnya ke masjid, semakin sedikit. Kayak Pak Iwan ini paling sedikit ini. Atau enggak, kalau Pak Iwan datang ke sini muter lewat RT 2, ya banyak juga. Disikapi itu. Kalau orang ke sini ya memang sedikit. Diniati olahraga saya. Dan biasanya itu masalahnya orang yang dekat masjid itu cenderung entengkan. Kecuali Pak Iwan sama Bu Ondo. Jadi begitu. Ada orang bertanya, Ustadz, aku ke masjid enggak pakai kaki, pakai sepeda motor. Apa Allah bodoh? Ya rodanya sepeda motornya berputar itu yang dihitungnya ya. Bensinnya diperhitungkan juga. Jadi Abu Bakri umpamanya naik mobil ke sini, Pak Heri pakai sepeda motor, ya banyak pahalanya Abu Bakri. Uang bensinnya rodanya 4. Ya, seperti itulah. Jadi jangan kita Allah kok seolah-olah ya manusia saja pinter ya Pak Allah ya Allah gitu ya. Seperti itu. Monggo Pak Iman, monggo. Masalah sholat subuh. Zamannya Rasulullah itu merintahkan sahabat-sahabatnya itu kalau udah sholat subuh keliling ke rumah-rumahnya, nanti rumahnya tuh mau dibakar. Terus apakah ada hadis-hadisnya gitu? Iya ada. Rasulullah pernah memerintahkan ke Sayyidina Umar. Orang itu dekat rumahnya dengan masjid, suara azan kedengaran. Ukuran rumah dekat dengan masjid, suara azan kedengaran. Apalagi ada ini. Ya kedengaran. Jadi terus orang itu tidak mau ke masjid. Nabi memerintahkan ya, kumpulkan anak kayu-kayu, nanti kita bakar rumahnya itu orang itu ya. Iya. Maka saat itu setelah habis mengucapkan gitu, dia orang buta itu datang ke masjid. Orang buta nggak ada yang nuntun. Seperti Umi Maktum itu, orang buta sahabat Nabi itu ya. Dia datang ke masjid ya, modalnya ya pakai tongkat-tongkat itu ya. Saking pentingnya. Itu juga ditanya oleh Rasulullah. Umi Maktum biasanya protes, wahai Rasulullah, saya ini buta, tidak tahu jalan, tidak tahu. Apakah wajib datang? Apakah kamu dengar azan? Ya. Dengar wahai Rasulullah. Ya. Hadis itu. Wajib datang. Iya. Orang buta. Lo kita melek. Memang orang buta sama orang melek itu banyak menanya orang buta. Ada orang melek pulang dari masjid, orang buta pulang dari masjid ya tepat sama rumahnya, nggak ada yang nuntun ya, masuk pas pada rumahnya.
Ini orang buta pulang dari masjid, masuk ke rumahnya tetangga. Alasannya salah alamat. Sama kebalik ngomongnya. Ada orang buta pulang Iya. Oh, terbalik ya saya ngomongnya. Ada orang buta pulang dari masjid, masuk ke rumahnya, pas tepat ke rumahnya sendiri. Ya, ya. Ini ada orang melek, nggak buta maksudnya ya. Ya. Pulang dari masjid, malah masuki rumah tetangga. Nggak ada suami sisan. Alasannya salah alamat. Kan nggak masuk akal. Begitu. Jadi seperti gitu ya Pak Iman ya. Jadi intinya itu kita ini orang melek banyak kalah dengan orang buta. Banyak orang buta hafal Al-Quran 30 juz. Saya dengan sampean melek nggak ada 1 juz yang dihafal. Hafal cuman inna a'tayna biqul ya. Nah, itulah. Jadi banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang tidak sempurna bentuk fisiknya, itu biasanya ada keistimewaan yang lain yang Allah berikan kepadanya. Maka kita harus mengambil pelajaran. Kalau orang yang tidak sempurna seperti orang buta saja itu bisa sholat ke masjid tepat waktu, sempurna. Loh kok kita kok yang sehat-sehat kayak gini nggak ada kekurangan kok nggak bisa? Kan kita mesti berpikir seperti itu ya. Demikian 3 buah hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini yang kami bisa sampaikan. Nanti akan berlanjut ini masih tentang keutamaan sholat sunnah. Mudah-mudahan menjadi kebiasaan, terutama di saat-saat umur kita semakin mau habis ini, kita perbanyak melakukan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Ini Pak Heri. Ini nanti akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Hanya kepada Allah kita senantiasa berharap pahala dan ridhonya, serta selalu memohon ampun atas segala kekurangan dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.